الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع والنار. Para ikhwan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wal abna wal aba, azakumullah. Kita melanjutkan kembali pelajaran pekanan kita mingguan, yaitu Yaumul Thalatha Lailatul Arbi'a, tentang kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid yang keempat, karya Hafidz An-Nawawi yang disyarahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, di mana pada pertemuan terakhir sebelum libur kemarin kita telah masuk kepada hadis nomor 713, yaitu hadis Abu Sulaiman Malik Ibnul Huwairits Al-Yamani, yang dimana mereka ini para pemuda, para syabab yang umur mereka itu mutaqaribah. Artinya a'maruhum mutaqaribah. Umur mereka itu dalam keadaan setara atau berdekatan. Tidak jauh beda, mungkin ada yang 25, ada yang 23, dan 24, dan 21. Demikian umur mereka datang belajar kepada Nabi kita Muhammad SAW dari kota Madinah, dari kota Yaman ke kota Madinah. Mereka tinggal bersama Nabi SAW lebih kurang 20 hari. Tinggal bersama Nabi SAW di kota Madinah, belajar dengan beliau alaihissalam lebih kurang 20 hari. Dan selama 20 hari itulah mereka menimba ilmu daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini rata-rata sudah tazawijin, sudah menikah. Sudah menikah. Jadi tinggal 20 hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai arhamun nas wa arfaqun nas, manusia yang paling penyayang dan manusia yang paling pengasih dan paling tahu daripada keadaan umatnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia lihat para pemuda itu, gelagat-gelagat mereka yang sudah mulai menampakkan kerinduan kepada keluarga dan anak serta istrinya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk pulang ke Yaman. Pulanglah. Pulang dengan tujuan ajarkan apa
siapa yang mau pelajari dengan saya kepada anak dan istri kamu dan orang-orang di Yaman pada masa itu. Jadi mereka posisinya sebagai itu adalah utusan daripada Nabi SAW setelah mereka menuntut ilmu, ya setelah mereka belajar mengajarkan. Ba'da ta'allum, thumma ta'lim. Setelah belajar, baru mereka mengajarkan. Ini para syabab ini. Kita lihat syarahnya. Pulang mereka, ya. Kata Hafidh An-Nawawi, yang baik syarah. Qala al-muallif An-Nawawi rahimallahu ta'ala fi kitab Riyadhis Shalihin bab tawdi'i sahibi ya wal musafir wal mufariq fi ayyi firaqin kana wasiyatuhu man khalafahu ya man khalfahu. Qala fiha fi dzikri al-ahadits al-warida fi hadha ma naqalahu an Malik Ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribuna wa hadha fi 'amil wufud fi sanati at-tasi'ati min al-hijrah wa kana syababan faqama 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 20 lailatan. Hafidz An-Nawawi menjelaskan topik dan maudhu' pembahasan daripada hadis ini di dalam kitab adalah Tawdi'us sahib, melepaskan keberangkatan seorang sahabat atau seorang yang musafir, ya, yang berangkat atau meninggalkan atau mau berpisah dengan dia dalam bentuk perpisahan apapun dan kemudian memberikan tausiah, wasiat kepada orang yang berangkat tersebut atau tausiah kepada orang yang ditinggalkan. Demikian. Dan beliau menyebutkan hadis-hadis yang terdapat di dalam bab ini dan pembahasan ini yang dinukil oleh beliau daripada Malik Ibn al-Huwairith Abu Sulaiman radhiyallahu anhu mengatakan, kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sementara kami adalah syababatun mutaqaribah. Kami adalah para pemuda yang umurnya berdekatan. Ya, umur berdekatan. Dan ini terjadi di tahun wufud. Di tahun banyaknya datang utusan-utusan pada masa itu. Tahun 9 Hijriah, berarti setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah di akhir 8 Hijriah di bulan Ramadan. Nah, banyak berdatangan utusan-utusan. Kalian datang utusan-utusan. Dan kemudian mereka ini adalah para syabab dan para pemuda atau para syabab. Tinggal di kota Madinah belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 20 lailatan. 20 malam. 20 hari. 20 malam, yang baik. Dan kemudian ja'u min ajli ayatafaqqahu fi dinillah. Mereka datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dengan tujuan adalah untuk yatafaqqah. Artinya ta'allam. Ingin mempelajari din Allah Jalla wa Ala daripada lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung. Falamma ra'a anna qad istaqna ahlana. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kami adalah orang-orang yang mulai merasa rindu kepada keluarga, anak dan istri kami, yakni istaqna ilaihim. Rindu kami kepada mereka. Maka sa'alahum wa akhbaru amma wara'ahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada mereka, ya, tentang keadaan keluarga mereka yang ditinggalkan dan mereka kabarkan. Dan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mendapatkan berita dari mereka langsung tentang orang-orang yang ditinggalkan di belakang mereka. Maka disinilah Nabi SAW mengatakan irji'u ila ahlikum. Kata beliau,
Kembalilah kalian kepada anak dan istri kalian, faqimu fihim, tinggallah bersama mereka, wa'allimuhum wa muruhum, ajarkan kepada mereka ilmu yang kalian dapatkan di sini, dan kemudian perintahkan kepada mereka. Lihat, ajarkan ilmu yang didapat, diajarkan, kemudian perintahkan. Dan kemudian wasallu salatan kada fi hina kada. Kemudian Nabi SAW mengajarkan ya, salatlah kalian salat ini pada waktu begini, artinya salat zuhur waktunya begini, salat asar waktunya begini, salat maghrib waktunya begini. Diajar oleh Nabi SAW pada mereka. Kemudian fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wa li ummakum akbarukum. Kemudian kalau sudah masuk waktu sholat, hendaklah azan kepada kalian dan untuk kalian salah seorang dari kalangan kalian. Azan dia, dan hendaklah mengimami mereka orang yang paling tua di kalangan kalian. Yang paling tua di kalangan dia tadi adalah Abu Sulaiman tadi, Malik ibn al-Huwairith. Itu yang paling tua. Nah, so jadi imam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Itulah sebabul urut hadisnya. Salatlah kalian sebagaimana kalian mendapatkan dan melihat saya salat. Artinya Nabi SAW rahmatullah, sebelum mereka pulang masih diberi tausiah, pelajaran ilmu tentang masalah sholat. Tentang masalah sholat. Kita lihat sekarang kata Syekh Ibnu Utsaimin, fahadzal hadits fi fawaid. Hadis ini memiliki faedah-faedah yang sangat banyak. Di antaranya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana masyhuran birrahmah wa rifq. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang betul-betul sangat masyhur, dikenal sebagai orang yang memiliki kasih sayang yang sangat tinggi dan memiliki kecintaan dan rasa sayang, pengasih. Fakana arhaman nas bin nas. Beliau adalah orang yang paling penyayang kepada manusia. Wa kana arqafan nas arfaqan nas bin nas alaihi salatu wassalam. Dan beliau paling pengasih kepada manusia tersebut, rahiman rafiqa. Hatta innal jariyata min ahlil Madinah, sampai-sampai lihat bentuk kasih sayang, bentuk penyayangnya dan pengasihnya beliau itu sampai-sampai sini, seorang budak wanita yang masih kecil, ya, budak wanita yang masih kecil, ya, tumsiku biyadihi liyadhhaba ma'aha liyaqdi hajatahu. Dia pegang tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi untuk menyelesaikan hajatnya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi. Ya, datang budak perempuan tadi, dipegang tangan beliau, diajak pergi oleh dia, dipegang. Kayak kita dengan anak perempuan kita masih kecil, pegang tangan kita, diajak oleh dia. Begitu. Nabi SAW bikin dia. Diikuti itu. Diikuti oleh beliau. Enggak ditepis tangannya, enggak. Pada budak. Susu budak. Pegang tangan beliau, diajak pergi. Demikian juga kata beliau, hatta al-ajuz kadzalik. Sampai-sampai ada orang tua juga demikian. Orang tua dipegang dengan Nabi SAW oleh dia, diajak pergi. Betul? Makanya salatu wassalam, dan beliau SAW arhaman nas bin nas, manusia yang paling penyayang kepada manusia yang lain. Wa arfaqan nas bin nas, dan manusia paling pengasih. Itu Rasulullah SAW. Thaniyan, yang kedua, annal insana yanbaghi lahu an yakuna syu'ur al-akharin. Seorang manusia tersebut hendaklah dia merasakan sebagaimana perasaan yang lain. Dan hadis-hadis dalam perkara ini sangat banyak kita lihat.
Insya Allah kita mungkin akan buka nanti hadis jilid 6 mungkin, kitab jilid 5 atau 6. Ya. 5 atau 6 daripada Riyadhus Shalihin kita coba buka nanti. Agak itu penting juga, banyak adab-adab di situ. Ya. Hendaklah dia merasakan sebagaimana perasaannya daripada manusia yang lain. La yakunu ananiyan. Jangan sekali-kali kita berpikiran punya perasaan ananian. Apa ananian? Egois. Egoisme gitu. Sifat mementingkan pribadi sendiri. Ya. Sifat mementingkan pribadi sendiri, egois. Idza tammat lahul umur nasiyaban siwah. Egois bentuknya adalah apabila dia sudah menyelesaikan satu perkara, dia lupakan yang lain. Yang penting dirinya selesai. Yang penting untuk dirinya. Dan tidak ada memikirkan untuk orang lain. Tidak ada. Saya. Timbul bentuk saya ismi, aku ismi, dan sebagainya. Ya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana muqiman fi ahli mustarihal bal, mutmainnal qalb, murtahad nafs. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkumpul dan tinggal bersama keluarga, anak dan istri beliau, mustarihal bal. Keadaan beliau dia keadaan yang sangat baik, tenang hati beliau dan jiwa beliau juga tenang. Lakin haula'i syababah alladzina ja'u yata'allamuna ad-din. Nabi SAW di kota Madinah pada masa itu tinggal bersama anak dan istri beliau. Tentu mereka beliau tenang. Sementara para pemuda yang dari Yaman ini yang datang belajar din, belajar agama, ya, yang lebih kurang 20 hari, kanatil fitratu wal 'ada wat tabi'ah annal insani yashtaqu ila ahli. Dan adalah merupakan fitrah, tabi'ah, dan adat. Orang kalau berpisah dengan anak dan istri, ya timbul rasa rindu, timbul rasa keinginan pulang, sesegera mungkin belajar rahmatullah. Itu sudah fitrahnya manusia Allah ciptakan. Tidak bisa dirubah itu. Panggilan. Kita saja kan pernah cerita, kita saja pergi ini, ada daurah kita kan, daurah. Karena jangka kita pergi dengan syekh keliling itu ndak apa juga. Kadang-kadang orang keliling kalian lihat sampai Siling sini, sampai Batam, Medan, Kalimantan lagi, Jakarta lagi, sampai syekh pulang. Syekh itu juga Pak rahmatullah, ya, juga merasakan demikian, tidak bisa ndak. Itu fitrah. Bang itu fitrah manusia yang Allah ciptakan. Dia merasa ingin pulang ke kampung halamannya, ingin ketemu anak istri secepatnya. Dan fitrah manusia demikian. Pak jemaah. Dan demikian para sahabat ini. Ya. Falamma ra'anna mustaqu ila alim. Dan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat para pemuda tadi mulai nampak dari wajah, tingkah laku dan tidak tanduk mereka itu menampakkan bahwasanya mereka adalah sudah mulai rindu kepada anak istri mereka. Maka Nabi SAW menanyakan kepada mereka tentang orang-orang yang mereka tinggalkan. Lantas mereka mengkabarkannya kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW memerintahkan mereka untuk kembali kepada anak istrinya. Tidak ditahan oleh Nabi SAW. Maksud kalian lihat, tidak ditahan. Tidak ada katanya tambah lagi sebulan lagi gitu, tidak. Satu lihat. 20 hari aja sudah demikian, enggak ada. Tambah sebulan lagi itu bingung ujar rahmatullah. Mungkin kepala jalan ke bawah lagi. Ya, sudah pulang. 20 hari pulang. Tidak lama. Bagaimana? Nah, kata beliau, fa anta yanbaghi laka an tash'ura bi syu'uril akharin. Dan engkau sepantasnya bagi engkau merasakan apa yang dirasakan orang lain. Lihat Nabi SAW ketika melihat para muridnya, para sahabat itu demikian keadaannya nampak oleh dia rasakan apa yang mereka rasakan, maka dia perintahkan untuk pulang. Wa anta frida nafsaka annaka iyyahum hatta tu'amilahum bima tuhibbu an tu'amila bihi nafsak. Kalau kamu merasakan apa yang dirasakan oleh orang,
Sehingga kamu memposisikan jiwa kamu itu adalah seolah-olah masuk dalam lingkungan mereka. Artinya masuk dalam posisi mereka. Kalau saya posisinya seperti itu bagaimana istilahnya? Nabi SAW rahimahullah melihat para pemuda dan sahabat itu sudah demikian kerinduannya. Dia merasakan kalau saya seperti ini bagaimana? Paham itu? Maka Nabi SAW rahimahullah sehingga kalau kita memperlakukan orang-orang demikian, maka tentu orang juga akan bermuamalah kepada kita seperti muamalah kita kepada dia. Artinya kita di sini bermuamalah kepada mereka apa yang mereka rasakan. Di antaranya adalah juga faedahnya annahu yanbaghi lil insana yuqima fi alihi ma amkanahu. Di antara yang ketiga adalah bahwasanya sepantasnya bagi seorang manusia hendaklah dia tinggal mukim di keluarganya apa-apa yang memungkinkan bagi dia untuk tinggal, wala yanbaghi ay yatagharraba anhum wala ay yabta'ida anhum, dan tidak pantas bagi dia untuk tagharrab. Tagharrab itu gharib, artinya meninggalkan mereka, safar daripada mereka, atau jauh daripada mereka, ya, menjauh daripada mereka, pergi ke mana apa rahmatullah, jangan. Hatta inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara musafir, sampai-sampai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang yang safar, ya, idza safara wa qadha hajatahu. Orang safar apabila dia sudah menunaikan hajatnya, selesai hajatnya, maka Nabi SAW memerintahkan kepadanya untuk cepat pulang ke rumahnya. Pulang cepat. Paham itu? Lianna baqa'al insan fi alihi fi khairun katsir. Karena tinggalnya, adanya seseorang itu di depan anak dan istrinya, di keluarganya ada dia, tinggalnya bersama mereka itu adalah merupakan banyak kebajikan yang akan dirasakan. Ya. Banyak kebajikan yang akan dirasakan. Paham itu? Dan kemudian fihil ulfah, akan terdapat ketika dia berkumpul dengan anak dan istrinya ulfah, rasa kasih sayang, mawaddah wal mahabbah, rasa kasih sayang, rasa cinta, rasa senang. Itu pasti para jamaah tidak bisa dipungkiri. Allah sudah ciptakan demikian kepada fitrahnya manusia tersebut. Paham itu? Fi tarbiyah, mengajar, mendidik, wa mura'atu ahwalihim. Dan yang paling penting juga adalah mengawasi daripada keadaan anak dan istrinya tadi. Berbeda kalau dia jauh. Bagaimana dia mengawasinya? Kalau dia dekat ada si anak dan istrinya, dia bisa mengawasi keadaan mereka tersebut, apa yang terjadi dan apa butuh apa yang sebagainya, diawasi. Paham itu? Wa ta'dib wa taujih, dan ada ta'dib, dia akan mengajarkan adab, dan ada arahan, bimbingan. Falihadza kana alladhi yanbaghi lil insan alla yufariqa ahlahu illa 'indal hajah. Oleh karena itu sepantasnya dan sejogjanya bagi seorang manusia jangan dia meninggalkan anak dan istrinya kecuali ketika betul-betul hajat. Hajat yang bersangkutan, itu lain masalah. Wa matantahat sil hajatu raja'a ilaih. Kalau sudah selesai hajatnya, maka hendaklah dia kembali kepada mereka itu langsung. Udah tadi belum? Kita berapa sekarang? 30. 3 berapa? 33. Ya. Nah, jemaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara faedah hadis ini juga adalah adal insana ma'mun bi ayyu 'allima ahlahu. Di antara faedah hadis juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia itu diperintahkan untuk mengajar, mendidik anak dan istrinya. Itu. Walihadza qala, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irji'u ila ahlikum wa 'allimuhum. Kata Nabi SAW, irji'u ila ahlikum. Kembalilah kalian kepada anak istri kalian. Kembali kalian kepada anak istri kalian.
wa'allimuhum, ajarlah mereka tersebut. Diajar, dididik. Pak jemaah, yu'allimunahum ma ta'allamuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendidik dan mengajarkan ilmu yang mereka dapatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ajarkan, mereka didikkan. Fal insan yang bagi lahu ayu allima ahlahu ma yahtajuna ilaihim. Maka di sini pantas dan dianjurkan kepada seorang manusia untuk mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya apa-apa yang berhajat mereka kepadanya. Imma yaj'ala jalsatan khasatan lahu. Ya, imma dia jadikan atau dia bentuk posisi, dia khususkan satu jalsah, satu hari atau satu waktu untuk anak istrinya. Au idza jalasu ila ta'am, atau ketika mereka makan bersama. Awala syarab, atau minum bersama ketika makan bersama. Di sini. Ya, ketika makan bersama, misalnya duduk bersama, itu diajar didik. Rahmatullah. Atau ketika minum bersama, au fintidharin naum, atau ketika menunggu waktu tidur dan sebagainya, dan semisalnya yang lainnya. Yang penting diajar, dididik mereka tersebut. Apa yang kita pelajari kita ajarkan. Dan di antara faedah hadis juga adalah anal insan la yaktasiru ala ta'lim faqat. Manusia tidak hanya membatasi dirinya untuk mengajar saja, enggak. Paham itu? Bukan sekadar mengajar saja. Di sini Nabi SAW mengatakan allimuhum wa muruhum. Kata Nabi SAW, allimuhum, ajar mereka tersebut, wa muruhum, dan perintahkan kepada mereka. Artinya perintah pada mereka apa? Diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Paham itu? Fayu'allimuhum wa ya'muruhum, diajarkan ilmu kepada mereka dan diperintahkan kepada mereka. Wa ahammu ma ya'muru bihi, dan yang paling terbesar di antara perkara-perkara yang paling besar diperintahkan kepada anak dan istri adalah as-shalah. Salat. Fatimah mengeluh tentang dirinya mengadon kue, rasa mungkin agak, ya tahu sendiri kalian perempuan kerja di dapur itu jangan kalian anggap mudah, itu sulit itu. Mau tahu kalian sulitnya jadi perempuan kalian. Tahu kalian kerja sulit dapur itu. Jangan kalian anggap acit-acit cabai itu suatu enteng. Kalian megang cabai aja mungkin kepedasan. Belum makan lagi. Paham itu? Ngeluh dia. Minta kepada Nabi SAW pembantu. Apa dikasih oleh Nabi SAW? Sebang tahu Zikir. Zikir yang diajarkan oleh beliau SAW kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah pada masa itu adalah zikir membaca subhanallah 33, walhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 sebelum tidur. Sebelum tidur. Bukan dicari pembantu dia datang rumahnya, enggak, tapi zikir yang diajar. Zikir yang habis sholat yang kita baca itu. Ditinggalkan oleh beliau? Enggak. Sampai di malam perang Siffin, betul ini. Sampai di malam perang Siffin, perang. Dalam keadaan perang. Enggak pernah beliau tinggalkan. Sebelum tidur baca subhanallah, 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 terus sampai 33 baca oleh dia. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Di sini Nabi SAW menuntunkan kepada sahabat tersebut untuk mengajar ilmu atau mengajarkan ilmu yang mereka dapatkan daripada lisannya Nabi kita SAW kepada anak dan istri beliau. Kemudian setelah itu diperintahkan kepada mereka, dan perintah yang paling terpenting adalah salat. Wa qad nassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi faqal. Nabi SAW langsung memberikan nas, dalil dan sabda beliau
Kata beliau, muru abna'akum bis shalah li sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika berumur 7 tahun. Perintah itu, umur 7 tahun diperintahkan sholat. Mulai diperintahkan. Kemudian wadribum 'alaiha bi ashrin li ashrin, dan pukul mereka kalau sudah berumur 10 tahun. 7 perintah. 8, 9, 10 itu proses sebelumnya itu. Proses perjalanan mendidik dia untuk sholat. Kaifiyatus sholat, tentang wudu, tentang sholat. Paham itu? Dibiasakan. 7. Di 7 nggak ada pukulan, ya mukul. Kadang nggak ada perintah. Di 7 umur 7 itu perintahkan untuk sholat, bukan pukul. Paham itu? Perintahkan mereka melaksanakan sholat. Diperintahkan, diajar, dididik, dibimbing, dituntun mereka tersebut sampai mereka bisa. Umur 10 tahun, kalau mereka nggak mau baru itu pukul. Dan pukulan yang tidak mubarrah, pukulan yang tidak membekas dan tidak menyakitkan, pukulan yang mendidik. Paham itu? Bukan pukulan yang artinya membuat anak itu cedera atau cacat. Na'udzubillah wa rahmatullah. Ya, jangan. Ya, pukulan mendidik. Biasa kita mukul telapak tangan anak atau telapak kakinya atau kakinya atau hal-hal yang tidak memudaratkan kepada dirinya. Usahakan demikian. Itu di umur 10 tahun. Paham itu? Dan kemudian fala budda, kata beliau di sini, min ta'limil ahl wala budda min amrihim wa ta'dibihim wa tawjihim. Wajib di sini adalah untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada anak dan istri, dan wajib juga memerintahkan kepada mereka dan memberikan adab, mengajarkan adab, dan kemudian mengarahkan, membimbing dan menuntun mereka tersebut. Itu kewajiban kita itu. Ya, kewajiban kita kepada anak dan istri kita sebagai seorang bapak. Dan kemudian di antara faedah hadis ini juga adalah wujubul adzan. Min fawaidil hadis wujubul adzan annahu fardhu kifayah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Di antara faedah juga adalah wajib melaksanakan azan. Azan, ya, dia merupakan fardhu kifayah, dan apabila waktu sholat sudah masuk, hendaklah azan salah seorang kalian. Ini tuntunan-tuntunan rentetan hadis yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada ya Malik ibn al-Huwairi tersebut. Di antara juga adalah annahu la yasihul adzan qabla al-waqt. Ini kepada para muadzin. Ya. Tidak boleh dan tidak sah adzan sebelum masuk waktu. Oleh karena itu bagi para muadzin tolong kenali waktu dan tolong tahu waktu. Ya. Jangan asal adzan. Tahu waktu. Kalau kita tidak tahu waktu, tanya kepada orang yang tahu waktu. Tidak sah adzan tersebut. Masuk waktu subuh misalnya sekarang 4:46 ya. 4:46. 4 berapa? 46 li. 4 berapa? 48. 4:48 masuk waktu subuh. Kan adzan 4:48 atau 4:49, 4:50 itu masih masalah. Tapi adzan kan 40. 4:40 dah adzan, itu tidak sah. Oleh karena itu, kenali waktu itu. Pelajari waktu, tahu waktu. Kalau adzan kita tidak masuk waktu, ngapain kita adzan? Zuhur juga demikian, asar juga demikian. Sekarang waktu udah mulai mundur, bukan maju, tidak mundur. Ya kan, mulai mundur kan? Mundur subuh mulai mundur.
Asar juga boleh mundur, asar sudah masuk ke 40, 41 sekarang kan. 41 hari ini. 43, 41. Nah, itu dikenal kita. Waktu kalau masuk, waktu kita adzan. Kalau tidak masuk, jangan adzan, tidak sah adzan itu. Falau adzan al-insan qabla al-waqt walau bi takbiratin wahidatin min al-adzan fa inna adzanahu la yashih. Nah, lihat. Kalau seandainya seorang manusia adzan sebelum masuk waktu, walaupun dengan satu takbir saja daripada adzannya, sesungguhnya adzannya tidak sah. Maka wajib di sini untuk mengulang adzan itu kembali setelah masuk waktu. Ya. Kadang-kadang memang artinya subhanallah, ya manusia lupa atau kadang-kadang apa namanya tiba nggak sadar. Hah? Kadang-kadang dilihat waktu belum masuk, tapi karena nggak sadar, artinya di antara iya dan enggak, dan nggak masuk waktu, bisa jadi, itu bukan di mana-mana bisa jadi so. Cuma kalau kita sebagai orang yang belajar, diusahakan, tolong diusahakan untuk menjaga demikian itu. Ya. Kemudian, wa bihadza na'rifu anna qaula Rasul sallallahu alaihi wasallam li Bilal idza adzanta bil awal. Ini pembahasan dari sini sampai ke sebelah. Ini pembahasan yang ringkas kalian. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala sesuai dengan amalan yang ada di Saudi di hari ini, bahwasanya mereka itu ya azan pertama itu adalah yang tidak pakai as-salatu khairum minan naum. Azan kedua baru pakai as-salatu khairum minan naum. Itu salah. Syekh Ibnu Utsaimin dalam masalah ini ijtihad dia. Benar dia dapat pahala 2, salah 1 dia. Dan masalah ini sudah saya jelaskan di Majelis Pekanbaru daripada kitab Tamamul Minnah karya Imam Al-Albani terhadap komentar terhadap fikih sunnah Syekh Sabit. Itu sudah saya kupas dan dijelaskan bahwasanya ya azan yang memakai as-salatu khairu minan naum adalah azan yang pertama, karena lafaznya soreh jelas. Nabi SAW mengatakan kepada Abi Mahdhurah, baik dalam Sunan Nasa'i, baik dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i, kami itu jelas beliau katakan, wa in kunta fil adzanil awwal, kalau kamu berada pada azan yang pertama, fakul as-salatu khairum minan naum. Itu azan yang pertama, bukan azan yang kedua. Kalau di Saudi, seluruh negeri Saudi itu yang pakai as-salatu khairum minan naum sama di sini. Azan yang kedua. Ada yang pertama enggak? Itu salah. Enggak benar. Yang sahih apa yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita ya dari berbagai jalan sahabat Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya azan yang pertama itu yang memakai as-salatu khairu minan naum. Kenapa disyariatkan azan yang pertama? Azan pertama tujuannya adalah untuk membangunkan orang, bukan mengajak orang sholat. Membangunkan orang bangun. Maka oleh karena itu kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, azan yang pertama itu imma 15 menit atau 10 menit atau paling minim 20 menit. Itu orang bangun daripada tidurnya, mempersiapkan diri, mungkin ada yang mandi janabah, ada yang wudu, ada yang BAB, macam-macam lah, mempersiapkan dirinya. Itu tujuannya azan pertama itu. Tetapi kalau kita ya azan yang kedua itu tidak ada sunnahnya membaca as-salatu khairum minan naum. Tidak ada sunnahnya. Ya.
Tidak ada tuntunan Nabi SAW demikian, nggak ada. Pak Jemaah, ya, tuntunan Nabi jelas, azan 2 kali subuh itu. Di azan pertama baca sholat khairum minan naum dengan tujuan tadi adalah memberikan kesempatan kepada manusia bangun cepat, bangun di waktu sahur itu, sholat witir ke dia sebagainya, istighfar ke dia, mau mandi ke dia, mau berwudu ke dia, mau BAB kan, pokoknya persiapan diri. Setelah masuk waktu baru dia katakan azan yang kedua tadi, azan yang tidak mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Itu yang rojih para ulama, dan itu pandangan para muhadithin dan ahlu hadis. Bagaimana? Ya, oleh karena itu kita di pondok alhamdulillah kita lakukan azan 2 kali. Azan pertama jelas, dan azan pertama masih boleh orang makan dan minum. Paham itu? Azan yang pertama itu masih boleh orang bagi yang puasa makan dan minum, karena waktu belum masuk. Azan yang kedua tidak ada lagi, tutup karena waktu sudah masuk. Jadi para jamaah rahmatullah, Syekh Albani bahas itu hikmah, faedah, fawaid daripada membaca as-salatu khairum minan naum pada azan yang pertama itu. Azan yang kedua itu apa dibaca lagi? Tidak ada perlu dibaca. Paham itu? Orang sudah bangun, waktu sudah masuk. Pak jemaah, tapi mazhab ini berlaku di Saudi, dan itu sudah mazhab negara, ya Allah musta'an. Ya, kita berada di situ jangan pula teriak kalian kepada perintah itu ini salah, jangan. Yang jelas itu tidak benar. Saya bilang tidak benar. Syekh Albani mengatakan dalam Tamamul Minnah yang rojih, yang sahih, azan itu 2 kali subuh, dan baca salatul khairum minan naum azan yang pertama, bukan yang kedua. Kalau azannya sekali bagaimana Ustaz? Kalau sekali azannya sudah langsung aja masuk waktu. Kalau azan sudah masuk waktu, tidak ada salatul khairum minan naum. Tidak ada. Apa faedah aja baca lagi, faedah baca salatul khairum minan naum itu? Tidak ada faedah. Orang sudah bangun, waktu sudah masuk, langsung sholat. Begitu baca rahmatullah. Ini ringkasan daripada pembahasan ini. Tolong ditandai kitab kalian itu, ya kalian buat, ya lihat kitab Tamamul Minnah. Kalian lihat bahasa Arabnya Raji', bahasa Raji', kitab Tamamul Minnah, Raji' kitab Tamamul Minnah li Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di situ beliau bahas, dan ini sudah usah bahas di Taklim Kota sebelum liburan kemarin, ya, karena itu sunnah sudah mulai hilang, mulai lupa orang, mulai orang nggak apa lagi, nggak, kalau istilahnya bahasa Jakartanya nggak ngah, ya, itu betul tuh, Iqbal, ya nggak ngah, ya, nggak ngeh, ya. Orang mulai nggak peduli lagi, nggak ada lihat lagi, orang sudah menganggap azan subuh ini baca sholat khairum minan naum adalah itu yang sunnah. Enggak, sunnah azan subuh 2 kali. Imam Syafi'i di dalam Al-Um juga demikian. Kalau orang mengatakan mazhab Imam Syafi'i, balik kitab Al-Um, lihat kitab Al-Um, riwayat daripada Abi Mahdurah, muadzin Nabi SAW di kota Makkah. Beliau mengatakan, wa in kunta fil adzanil awwal, kalau kamu berada pada azan yang pertama, wahai Abi Mahdurah, ya, fakul, setelah mengucapkan hayal shalah hayal falah, kamu ucapkan as-salatu khairum minan naum. Itu di Al-Um, di Nasai. Ustaz dulu ketika di Jamiah, di kuliah dulu, dialog dengan Ustaz fikih, Ustaz ngajar fikih, doktor, dialog tentang itu. Tapi karena dia Hanabilah, terikat dengan mazhab Hambali, ya sudah. Ustaz jelaskan kitab Tamamul Minnah begini, dalam Nasai begini, dan tetap nggak terima juga dia. Hanabilah sudah, bagaimana kita maksa orang, nggak mungkin. Yang penting pandang saya begini, pandang dia begitu, gitu aja. Hatta doktor dia, rahmatullah, begitu. Jadi yang penting kalian ketahui azan subuh 2 kali, itu aja. Ya, alhamdulillah sunnah ini dulu Muhammadiyah menghidupkan itu. Nggak tahu sekarang lagi apakah masih dihidupkan mereka, dan nggak tahu saya.
Dulu Muhammadiyah lama-lama beranda itu enggak dulu? Enggak. Muhammadiyah hidupkan. Al-Furqan pondok yang saya pegang dulu, ya setelah Syekh dan Buya beliau itu meninggal, Buya satu meninggal, saya pegang pondok itu azan subuh itu saya hidupkan dan sampai hari ini alhamdulillah. Itu sunnah tuh kalian. Sunnah yang mulai ditinggalkan orang, mulai kelupakan orang, banyak orang lupa. Ya, sebagaimana tadi itu sampai ya halaman sebelah 150 mak sampai lihat tasahar sampai itu kalian tandakan istilah kalian buat raja' kitab tamamul minnah Imam Al-Albani rahimahullah taala. Ya sampai sini aja majlis kita belum malam ini. Tutup subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dir buat ya, dir.